Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia padamu hari ini, tanggal 21 Juni 2023. Dianya boleh kalian fokuskan siapa, entah itu pasangan, mantan, ataupun gebetan, ataupun siapapun. Dan fokuskan pada orangnya, sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke. Oh, ya, dia di sini uh, baru menyadari bahwa dia benar-benar cinta sama kamu dan ini benar-benar serius, tulus ya. Dia baru menyadari itu. Dan ini aku rasa dia sampai apa ya? Kalau ngelihat kamu dengan yang lain itu sakit hati banget dia ya, jealous banget dia, karena dia benar-benar sadar bahwa cintanya itu cuma sama kamu. Tapi orang ini hati-hati ya, orang ini manipulatif ya. Dia sering tidak jujur dengan dirinya sendiri, dengan perasaannya sendiri, bahkan dengan orang lain ya. Dia sering memakai topeng ya. Maksudnya bukan secara harfiah memakai topeng, tapi ya menutupi aslinya dia atau keadaan dia sesungguhnya seperti apa. Dia menutupi itu semua dari dari kamu ya. Dan aku lihat di sini memang dia orangnya itu banyak sekali red flag-nya ya. Banyak sekali masalah hidup ya, entah itu trauma, entah itu ya itu tadi ya, banyak menutupi sesuatu dari kamu, orangnya nggak jujur ya, red flag salah satunya itu. Dan ini ada children, bisa jadi dia sudah memiliki anak atau dia orangnya terlalu kekanak-kanakan gitu ya, atau kamu di sini yang sudah memiliki anak atau kalian sudah pernah menikah dan sudah memiliki anak. Intinya ini ada hubungannya dengan anak-anak ya. Oke, kira-kira apa yang akan dia katakan kepada kamu ya? Apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Sorry ya kalau misalkan berisik. Banyak sekali nih yang ingin dia ungkapkan ya. Ada we need to let go each other go. We need to let each other go. I bury myself in work to forget you. I replay our conversation. I wonder if you are happy without me. Kemudian I'm starting to understand our connection. We are the best thing in my life. I'm becoming better person. Oke, bentar. Gini ya. Oke, benar. Gimana nih? Biar dia rapih ya. I wish I could share my good news with you. And I'm grateful for the spiritual lesson. Oke, nampaknya kalian sudah berpisah ya di sini, karena di sini dia pernah mengatakan kepada kamu bahwa kita memang harus melepaskan satu sama lain dan
aku lihat juga di sini dia sebenarnya itu sangat-sangat kepikiran terus sama kamu, rindu ya, apa, mmm, punya perasaan selalu kepikiran, gelisah ya, intinya keinget kamu terus. Nah, dengan cara karena dia, apa ya, tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkomunikasi dengan kamu, tidak bisa mengutarakan perasaannya, hasratnya juga ke kamu. Jadi dia di sini menyibukkan diri ya. Aku mengubur diriku dalam pekerjaan untuk melupakanmu. Jadi saking dia selalu keinget-inget kamu terus, ya dia kangen sama kamu terus. Uh, apa ya, dia tidak bisa merealisasikan ekspresi cintanya ke kamu, ya jadi hanya bisa mencoba untuk menyibukkan diri di pekerjaan agar dia bisa uh, apa ya, tidak mengingat kamu ya. Jadi dia perasaannya itu tidak selalu tumbuh gitu, tapi nyatanya aku rasa perasaannya akan selalu tumbuh ya. Kenapa begitu? Ya makanya dia mencoba untuk bekerja dan bekerja ya. Karena semakin dia mendenial, semakin dia menutupi ya, mencoba menolak itu perasaan yang dia miliki terhadap kamu, itu justru malah akan lebih timbul menjadi lebih kuat, lebih besar perasaannya ke kamu. Kemudian I replay our conversation over and over tuh kan, dia selalu memutar ulang percakapan kalian ya, berulang kali percakapan yang waktu itu ketika kalian masih bersama, dia selalu mengulang-ulang itu. Entah itu ketika kalian teleponan, dia rekam ya, dia ulang lagi percakapan kalian, atau mungkin hanya sekedar chat gitu ya. Dia buka-buka lagi, dia scroll, dia baca lagi chat kalian seperti itu. Jadi itu untuk mengenang ya, mengingat-ingat ya, dan membuat penghiburan bagi dia gitu yang rindunya sama kamu itu, tapi tidak bisa dia utarakan, tidak bisa dia realisasikan ke kamu ya, dengan cara itu ya. Walaupun dia sibuk mencoba untuk bekerja, tapi nyatanya dia selalu membuka-buka kembali conversation kalian, percakapan kalian di waktu waktu dulu gitu ya. Dan sekarang dia buka-buka lagi. I wonder if you are happy without me. Jadi bahkan dia bertanya-tanya, apakah kamu itu bahagia ya tanpa aku gitu kan. Karena dia merasa bahwa dia tanpa kamu di sisinya itu kayak tersiksa banget ya. Ya terlalu menahan rindu tuh kayak apa sih ya, pasti sakit ya, nyesek, galau, gundah, bingung seperti itu ya. Ya hampa seperti itu. Dia ngerasa kayak menyakitkan lah intinya ya, tanpa kamu di sisi dia itu dia merasa hampa hidupnya gitu. Dan I'm starting to understand our conversation ya, dari setelah dia meninggalkan kamu, kalian berpisah, dia mengatakan putus, dia mengatakan bercerai ya, akhirnya dia baru sadar sekarang ya kalau selama ini dia baru memahami arti dari hadirnya kamu di kehidupan dia, pentingnya kamu di dalam kebahagiaan di kehidupan dia ya. Kamulah orang yang bisa menghibur dia, orang yang bisa memberikan kenyamanan seperti rumah bagi dia, seperti itu. Dia juga merasa kamu itu orang yang perfect ya, perfect, bisa mengobati luka di hatinya seperti itu ya. Intinya dia sama kamu tuh bagi dia adalah pembawa kebahagiaan ya. Kemudian we were the best thing in my life ya. Anda
Ya gini, jadi gini, ketika kehidupan dia hancur, ketika kehidupan dia lagi terjatuh, ketika dia lagi sedih ya, hadirnya kamu itu sebagai sesuatu yang luar biasa ya, yang bisa menyembuhkan dia, yang bisa mengobati luka hatinya, yang bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupannya gitu. Jadi dia merasa kamu itu yang terbaik di dalam hidupnya gitu ya. Kamu yang bisa mengalahkan semua keegoisan, kemudian kesedihan, apapun yang menurut dia eh, apa ya, kehidupannya lagi hancur, kamulah yang mampu memperbaikinya gitu. Kamu yang bisa mengobatinya kayak gitu. I'm becoming a better person ya. Dia sudah punya tekad, niat yang kuat, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Uh, karena ya mungkin selama ini dia banyak menyakiti kamu ya, dia apa namanya, egois ya, dia orangnya gengsian mungkin ya. Jadi intinya uh, banyak hal-hal yang buruk gitu ya di dalam diri dia, sifat, kebiasaan, tingkah laku, mungkin karena akibat dari trauma psikis ya, trauma mental dia, sehingganya kamu yang mendapatkan dampak buruknya. Jadi dia akan introspeksi diri, dia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. I wish I could share my good news with you ya. Jadi dia berharap dia bisa, ya dia berharap dia bisa berbagi berita baik ya ke kamu. Karena dia ngerasa setelah kehilangan kamu, setelah jauh dari kamu, setelah tidak adanya kamu di sisi dia, di kehidupan dia, kayak dia memiliki berita-berita baik itu juga karena pengaruh dari kamu ya, karena apa, dorongan dari kamu, kemudian dan ketika kamu nggak ada, ketika dia mendapatkan berita baik ya, kayak kayak datar aja gitu ya, tidak bisa membagi kebahagiaan dengan orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai gitu, kayak ya hampa aja, kayak nggak ada artinya gitu, nggak ada artinya, nggak ada kebahagiaan di apa, pencapaian dia ya. Dan I'm grateful from the spiritual listen, okay. Dia merasa apa ya, diberikan pelajaran yang berharga ya. Bahkan dia berterima kasih kepada kamu karena kamu bisa memberikan dia banyak pelajaran, terutama secara spiritual ya. Uh, dia lebih memahami arti apa, mengikuti intuisi gitu ya, mengikuti intuisi dia, mengikuti perasaan dia. Walaupun tidak secara langsung kamu berbicara dengan dia harus ikuti intuisi ataupun apapun, tapi dari situasi yang telah terjalin dari kamu, akhirnya dia banyak belajar secara spiritual ya. Dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dia lebih mengikuti insting dia ya, apa kata hati dia, seperti itu. Ya intinya banyak pelajaran lah ya yang dia dapat dari hubungan antara kamu dengan dia. Oke, sekarang akan membacakan tarotnya ya. Terlalu banyak.
Oh, ada the fall. Lihat ya. Kemudian that reverse, kemudian ada the chariot, kemudian ada Queen of Pentacle, ada Two of Cups reverse, kemudian ada Knight of Sword. Ya, aku lihat kan di sini ada yang ingin dia mulai sebenarnya dengan kamu, ya. Entah dia ingin menawarkan hubungan kembali dengan kamu karena dia menyadari bahwa betapa dia begitu mencintai kamu, jadi dia ingin memulainya bersama kamu. Hanya saja dia ini nggak yakin apakah kamu masih mau menerima dia lagi gitu ya. Apakah kamu bisa memaafkan dia setelah apa yang uh, telah dia lakukan terhadap kamu. Jadi dia sebenarnya sangat-sangat ingin datang ke kamu lagi untuk menyatakan perasaannya, menawarkan cintanya lagi ke kamu, memiliki hubungan, komitmen dengan kamu. Hanya saja itu tadi, dia masih ragu karena uh, apa namanya? Itu dia pernah menyakiti kamu, kamu sudah terluka, kamu udah marah sama dia, kamu udah benci, jengkel sama dia. Bahkan di sini terlihat kayaknya kamu juga sudah mendiamkan dia gitu ya, udah nggak ada kabar mungkin ya, mungkin karena udah nggak ada komunikasi, sudah tidak ada saling bertemu gitu ya, jadi dia bingung ya, ragu gitu ya. Mungkin kalian berpisah ini udah cukup lama ya, udah cukup lama, dan mungkin dia udah sering bergonta-ganti pasangan, dan sudah mencoba gitu ya, mencari orang yang lebih baik dari kamu, tapi nyatanya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang menurut dia itu lebih baik dari kamu, dan mungkin dia sempat apa menutupi perasaannya itu tadi ya, dengan cara bekerja, dia menolak, mendenial perasaannya, uh, dan ya aku rasa ini cukup cukup lama lah intinya ya, kalian sudah tidak berkomunikasi, kalian tidak bertemu seperti itu, dan mungkin pernah redup perasaan dia terhadap kamu karena dia sering bergonta-ganti pasangan ya. Dan akhirnya sekarang setelah dia tidak menemukan kamu di diri orang lain, di diri pasangan yang sebelum-sebelumnya, ternyata dia baru sadar, ternyata perasaan itu muncul lagi, dan itu ternyata ke kamu gitu. Cuma kamu yang menurut dia itu terbaik, menurut dia yang sangat dia cintai, yang menurut dia perfect untuk dia, ya cuma kamu gitu. Jadi dia kembali lagi ke kamu gitu ya. Hanya kamu yang menjadi dambaan hatinya. Cuman karena di sini that ya, berarti orang ini juga masih belum percaya diri nih ya untuk berani datang ke kamu untuk apa, menyatakan lagi perasaannya ke kamu, mengekspresikan cintanya lagi ke kamu ya. Ya mungkin itu karena dia pernah berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur ke kamu gitu ya, mengkhianati kamu, menyakiti kamu di sini. Jadi aku rasa itu makanya dia belum ada kepercayaan diri, dan aku melihat di sini dia itu ada niatan untuk berubah. Dia tidak mau lagi mengcopy kejadian di masa lalu tentang hubungan kamu ya dengan dia di masa lalu. Nantinya ketika kamu bisa menerima dia, dia tidak mau lagi melakukan hal itu gitu ya. Mungkin menghadirkan orang ketiga dia tidak mau lagi, dia menyakiti kamu, mencampak kamu atau berbohong ya, dia tidak mau lagi melakukan itu lagi ke kamu gitu. Tapi ya itu tadi, untuk sekarang dia masih belum percaya diri ya untuk ke arah kamu. Ya, di sini ya kalau misalkan dia ingin memiliki hubungan yang serius dengan kamu ya. Nah, aku lihat di sini akan ada kesuksesan dalam hubungan ini kalau dia berani datang ke kamu dengan niatan serius ya, dan dia memang benar-benar mau
berubah gitu ya, mau berubah, dan dia memang mau menyeriusi apa namanya, hubungan kamu dengan dia gitu ya, dan dia benar-benar mau berubah, tidak akan lagi mengcopy ya, mengcopy uh, apapun yang telah terjadi di masa lalu ya. Ini akan ada kesuksesan, kesuksesan di dalam percintaan kalian seperti itu ya kan. Karena aku lihat sebenarnya di dalam hatimu juga masih ada rasa gitu ya, masih ada rasa keinginan gitu juga, eh untuk dia kembali. Hanya saja yaitu karena kamu udah terlampau sakit hati mungkin ya, jadi kamu lebih menarik diri dan lebih diam seperti itu. Tapi niat dia bener loh, dia ingin berubah, dia tidak mau lagi melakukan hal yang dulu-dulu pernah dia lakukan terhadap kamu ya. Jadi di sini The Chariot ini memberikan saran bahwa hubungan ini bisa bisa kok, bisa terjalin lebih baik asal dia punya keberanian untuk datang ke kamu, untuk meminta yakin, meminta ya, untuk ya meminta maaf ke kamu. Ribet amat nih mulut. Dan ya dia berani, dia yakin ya, dia yakin dan udah bertekad gitu ya, atas perasaannya dan mau berkomitmen serius dengan kamu ya, karena di sini ada di Chariot, akan ada suatu keberhasilan di dalam hubungan. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia nih orang yang cukup mapan ya secara finansial, dan pekerjaannya juga bagus ya, karena di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu bukan orang yang suka bermalas-malasan, tapi dia orang yang pekerja keras. Dan kalau dibilang di bidang percintaan, Queen of Pentacles ini kartu pengkonfirmasi dari Chariot ya. Berarti ini benar-benar yakin hubungan ini bisa terjalin sukses gitu ya, karena the Queen of Pentacles ini kartu uh, pertanda bahwa hubungan ini punya potensi untuk sukses ya, bahkan bukan hanya sekedar potensi, tapi ya akan diyakini ya, akan ada kepastian bahwa hubungan ini bisa sukses. Asal itu tadi ada keberanian, ada kemitraan di antara kamu dan dia. Ya benar-benar sama-sama mau menjalin hubungan yang serius, kemudian sama-sama mau memperbaiki diri, memperbaiki hubungan ya, adanya saling kasih sayang seperti itu, ya saling cinta. Intinya ada kerjasama partner ya antara kamu dan dia. Itu ya. Jadi di Chariot dikonfirmasi lagi dengan Queen of Pentacles. Jadi ini mutlak gitu ya. Apa namanya tuh? Sangat kuat energinya, hubungan ini bisa langgeng gitu. Tapi ya itu tadi, kalian harus ada kerjasama satu sama lain dan lebih apa? Hmm, memperbaiki diri dulu ya. I'm becoming better person. Uh, Maksudnya itu gini, harus lebih tahu lagi, lebih tahu lebih dalam apa yang ada, apa yang kurang dari dirimu, apa yang harus diperbaiki dari dirimu ya. Jadi harus lebih paham tentang diri sendiri, diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi aku rasa ya ini sangat energinya sangat kuat, bisa bisa punya peluang sukses dalam hubungan. Ya, dia melihat kamu di sini tuh orang yang bisa membuat dia merasa nyaman gitu, dan aku lihat juga dia ini orangnya juga memang orang yang hangat ya, lemah lembut sama kamu gitu ya, dan orang yang apa ya, penuh dengan kasih sayang lah intinya ya, sopan kayak gitu sama kamu. Tapi tiba-tiba atau tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia apa, menceraikan kamu, atau ya kalian berpisah, intinya seperti itu ya, membatalkan komitmen, atau ya ya intinya berpisah lah ya, ya karena ada sesuatu yang
ada sesuatu yang tidak kalian sepakati, entah apapun itu ya, banyak versi. Jadi terserah kalian ceritanya tentang apa. Intinya di antara kalian berdua itu ada sesuatu yang tidak kalian sepakati satu sama lain, sehingganya ya ini menjadi suatu masalah. Dan masalahnya itu cukup ya, cukup menyita dan menguras emosi ya. Jadi akhirnya kalian berpisah seperti itu. Mhm. Pusing sekali kepala ini.